Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu ya kali ini bahasa Inggris ya. Sudah lama banget nih kakak nggak bahas soal bahasa Inggris ya. Dah matematika ya, IPA kadang-kadang. Nah sekarang alhamdulillah kita bisa ya menghajar lagi soal bahasa Inggris ya. Kali ini kita akan bahas soal TPM 3 ya. Dari kota kemarin ya, insya Allah adik-adik tanggal berapa tuh, 21 atau 22 ya, adik-adik akan menghadapi TKA yang terakhir ya, itu bahasa Inggris ya, jadi maksimalkan mode on pokoknya nih ya. Yang masih malas-malas langsung ya, langsung semangat. Kita akan bahas soal dari nomor 1 sampai nomor setengahnya lah ya, jadi kita akan bagi jadi 2 part, nanti setengah-setengah ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung ya. Tips triknya apa? Tipsnya ya jelas kita harus memahami banyak kosakata. Kalau nggak paham kosakata, misalkan landslide ini apa nggak tahu ya, akan bingung ya ini isinya tentang apa. Jadi minimal itu headline tuh harus tahu ya, headline ini tentang apa, karena headline tuh biasanya akan merangkum keseluruhannya. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, pahami pertanyaannya. Jadi baca dulu pertanyaannya sebelum ke teksnya ya. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga jeli ya, jeli dalam menganalisa, karena kadang jawaban bisa mirip-mirip dan banyak banget menjebak. Nah, kita lihat seberapa menjebak soal ini. Langsung saja kita ke nomor 1. Apa itu landslide? Landslide itu tanah longsor ya. Landslide berarti ini kita lihat dari gambarnya udah kelihatan nih. AI ini ya kayaknya. Landslide ready now to stay secure. Ya. Ya, siapkan dirimu untuk selalu waspada. Maksudnya itu ya. 1. Stay calm. Kalem, jangan panik. Nah, kita lihat ya di sini, what is the purpose of writing the text. Jadi, ini kalau dari sini, kayaknya dia mengingatkan apa yang harus dilakukan ketika ada landslide ya, ketika ada tanah longsor ya. Pertama, stay calm, do not panic, sama aja ini ya, nggak ya susah ya, namanya juga kalau ada bencana ya. Tapi diusahakan nggak boleh panik. Ignore rumors ya, hoax tuh di-ignore, ignore artinya abaikan. Stay together with your companion ya, jangan terpisah-pisah ya, pokoknya stay together, bareng-bareng lah dengan keluargamu, anggota keluarga atau sahabat kamu ya. If you notice any warning sign such as unusual sound, kalau kamu mendengarin warning sign ya, tanda bahaya atau tanda peringatan dan suara-suara yang nggak biasa seperti apa, trees cracking ya, pohon yang mau tumbang atau suara batu yang knocking ya, batu yang mungkin ada suara dung-dung gitu. Nah, kamu harus apa? Move away. Kamu harus menyingkir ya. Ya, segera mungkin menyingkir dari sumber ya, sumber mungkin bukit dan sebagainya ya. Terus bisa ke ini ya. Bisa ke menginformasikan ke distrik ya, headquarter ini ya. Be smart, be prepare, itunya itu. Oke ya. India. What is the purpose ya? Showing the best tips to prevent the landslide. Showing the best tips to prevent the... Prevent artinya mencegah. Ini bukan mencegah, tapi adalah peringatan bagaimana jika ada landslide, apa yang harus dilakukan. Kalau pencegahan ya reboisasi gitu-gitu. Ini bukan ya. Telling the ways, anticipate landslide in the future ya. Ini mungkin bener ya. Telling the ways, ngasih tahu cara untuk mengantisipasi landslide. Nah, ini masalahnya ada in the future, di masa yang akan datang. Mungkin ya, ini mungkin. Reminding us to take proper action toward the landslide. Ini juga, dan jawaban mirip-mirip ya. Inform some prohibition when the landslide is happening. Prohibition artinya larangan. Jadi, larangan apa aja? Ini enggak ya? Ini enggak cuma larangan, do not panic. Oke, larangan. Stay calm bukan larangan ya. Ini adalah anjuran. Stay together ini juga anjuran. Move away ini juga anjuran. Jadi nggak tentang larangan dan larangan. Nah, kita lihat antara B dan C ya. Telling the ways to anticipate landslide in the future. Anticipate berarti mengantisipasi. Sama, berarti hampir sama. Mengantisipasi itu berarti gimana sebelum terjadi kita mengantisipasi. Berarti pencegahan juga ya. Jadi yang lebih tepat adalah C ya, reminding us to take proper, ya mengingatkan kita untuk take proper action, bagaimana untuk melakukan aksi ya, aksi yang proper, yang benar ya, ketika ada landslide, ketika ada tanah longsor. Yang benar itu kayak gini loh. Oke, ke nomor 2, what will happen if people do not move away? Apa yang akan terjadi kalau people atau orang-orang tuh nggak move away ya, nggak
nggak menyingkir dari landslide ya, dengan jalur landslide ya, jalur longsor ya dengan cepat. Apa yang terjadi? Ya, berarti ada accident ya mesti ya. They may hear unusual sound. Enggak. They be trapped in a mudslide. Mungkin. They could be stuck on the cracking trees. Stuck berarti kan dia terjebak di pohon. Enggak. They will stick together with their companions. Enggak. Ya ini kalau dia kalau mereka ngerti warning, mereka akan ini ya. Ini kan masanya kalau mereka nggak menyingkir ya, berarti akan terjebak di longsoran. Kemungkinannya itu ya. Kita ke nomor, nah ini adalah teks apa nih, label ya. Kita cek di sini produk apa. Easy Care First Aid, berarti ini produk obat ya. Obat apa ya? First Aid itu berarti mungkin obat-obat P3K ya. Obat-obat P3K. Kita cek di sini. Apa pertanyaannya? Decide whether the statement below are true or false ya. Kira-kira statement di bawah ini benar atau salah ya. Kita cek di sini ya. MG217 has more pain relief substance than Easy Care. Kita lihat produknya. MG21 dia punya apa ya? Pain relief ya, lebih apa? Lebih more pain relief substance, berarti punya kandungan pain relief yang lebih banyak ketimbang apa? Easy Care ya. Kita cek di sini kandungan berarti kita langsung ke ingredient ya. Di sini ada benzalkonium chloride itu 0,13, lidocaine hydrochloride itu 0,5%. Ini ada dua jenis ya. Kemudian dengan MD21 juga bakal lebih banyak. Sama ya. Ini kan dua doang ya. Kandungannya 0,13. Oh, yang ini lebih banyak. Oh, ini lebih banyak 4%. Pain relief-nya. Oh, yang ditanya pain relief ya. 4% sampai ini 0,5 ya. Berarti benar, dia lebih banyak. Ya. Oke. Both medicine consists of aloe vera to soothe burning skin ya. Jadi semua obat ini mengandung aloe vera, lidah buaya untuk meringankan kulit yang terbakar. Nah, untuk meringankan kulit atau mendinginkan kulit yang terbakar. Aloe vera, apakah mereka semua punya aloe vera? Ini punya. Kalau yang ini nggak ada tanda-tanda aloe vera di sini. Nggak ada. Oke, nggak ada di sini, nggak ada. Ini nggak ada aloe vera sepertinya. Jadi saya anggap nggak ada ya. Kita lihat nggak ada. Both product contain similar active ingredient as antiseptic. Antiseptiknya sama, chloride chloride benzalkonium, sama-sama benzalkonium ya. Sama. Betul. Nomor 4 which statement are correct based on the label. Mana pernyataan yang benar berdasarkan label tadi ya. Both medicine are intended merely for external use. Ini hanya untuk eksternal, pemakaian eksternal. Artinya ini obat luar. Harusnya benar sih ini kalau misalkan obat oles ya, krim ya. Mana ada krim ditelan ya. Yang ini spray. Berarti ini apa ya? Untuk spray ya. Spray ya juga untuk di luar ya, semprotan ya. Harusnya ya. Karena luka luar ya, biasanya untuk luka luar. Untuk external use. MG21 can be applied on larger skin area than Easy Care. Kita lihat pengaplikasiannya bisa untuk area yang lebih besar atau enggak. Oke. Kita lihat di sini gimana cara pakainya. Clean the affected area. Apply a small amount on the area. Small amount. Kita lihat ya. Kalau yang ini, apakah juga small amount? Direction. Small amount sama juga. Berarti sama. Nggak ada yang lebih besar, ya kan? Ini salah. Ini harusnya same skin area. The product can be used to temporarily treat minor wounds. Berarti untuk bisa apa ya? Bukan obat permanen lah, obat P3K gitu ya, obat emergency ya. Untuk minor wound berarti untuk luka ringan. Bukan luka-luka yang deep, luka berat ya. Ini ya. Ada kata minor. Nah, ini ada kata minor di sini. Ada minor juga nggak di sini? Minor di sini. Ya. Di sini harusnya sama sih.
Mana minor. Nah, ini nggak boleh ke deep wounds, nggak boleh di serius luka bakar. Berarti yang minor aja ya kan? Biasanya sih logikanya seperti itu ya. Ya, jadi kemungkinan iya. Ataukah ada kata ya temporarily ya. Ya hanya untuk itu ya, hanya untuk hanya untuk darurat ya, nggak untuk pengobatan yang lebih lanjut. Jadi ini betul ada kata tempor dan minor. The medicine may be used more than a week if symptom continue. Ya, boleh dipakai lebih dari 1 minggu kalau gejala-gejalanya itu masih ada. Harusnya nggak, harusnya ke dokter, nggak malah pakai obat ini doang. Ini logika doang ya. Kalau gejala berlanjut hubungi dokter gitu ya biasanya ya. If symptom persist, ya, kalau simptom itu masih ada lebih dari 7 hari, ya, with stop use, ya, stop use berarti hentikan penggunaan dan hubungi dokter, ya, betul berarti. Dah, enggak, maybe ada kata may, berarti boleh. Kalau may itu boleh, harusnya nggak boleh, ya. Oke, kita ke apa nih? Text announcement ya. C-word. Ya, ini ada apa nih? Kalau kita lihat di sini, ini Class of 2029 field trip to ini studi wisata ke SeaWorld ya. Mesti bagus banget ya ini ya. $175. Paling lambat Februari di tanggal 5 ya. Bayar ininya itu ya, kita udah tahu ini tentang apa. From the announcement, we make all that SeaWorld field trip bla bla bla. Kita lihat ya, require parent to pay for the program by transfer only, hanya bisa dibayar lewat transfer, nggak bisa cash. Kita cek di sini. Online store, limit spot available, price include, bla 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 bla. Apakah bisa cash di sini? Kita lihat ada tanda-tanda boleh bayar cash atau enggak ya? Ini nggak ada tanda-tanda bayar cash. Di sini harus ini ya, harus online store ya. Harus bayar lewat online store atau transfer, nggak bisa cash kayaknya, nggak ada tanda-tanda cash yang ini. Oke, kita anggap aja ini nggak ada tanda-tanda untuk bisa bayar cash, jadi langsung ini ya, ini mungkin iya. Kita lihat ini ya, allow student to choose their own favorite spot, bisa milih atau dipilihin ya, kita lihat ya. Ada limit spot available, berarti spotnya tuh hanya terbatas ya. Ya, berarti nggak bisa milih ya. Spotnya terbatas kok. Limited spot available kan, berarti terbatas. Nggak bisa milih, nggak ada tanda-tanda kamu bisa milih sepuasmu. Berarti ini salah. Give the money back if a student cancel a trip ya. Bisa refund ya. Kalau di cancel, kita cek. Boleh refund nggak ya? Kita lihat ya. Nah, ini. All payment are non-refundable, berarti nggak bisa refund, ini salah. Provide class cert for the eligible student ya. Ada nyediain atau ngasih dress code atau baju kaos ya untuk eligible student, untuk beberapa student yang terpilih ya. Apakah dia ngasih hadiah? Nih, transportation, park ticket, and 1 meal voucher. Student must wear jeans and class shirt. Artinya, dia nggak nyediain, tapi mereka justru malah mewajibkan student untuk pakai jeans dan pakai kaos yang disediain oleh kelasnya. Berarti dia nggak menyediakan. Berarti ya, jawaban yang mungkin ada hanya A. Oke, what will interest parent probably do? Apa yang kira-kira interested parent, orang paling tertarik dengan itu, akan lakukan setelah membaca announcement itu ya? Dia akan transfer. Make payment before the due date to keep the seat for their child ya. Melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo ya, supaya dapat kursi. Kota, meet Miss Gerido in person to get more information about the trip. Bener nggak harus ya, nggak in person ya, kita bisa lewat website, jadi nggak in person. In person itu langsung kontak langsung ya. Review the eligibility requirement before making the trip payment. Ya, bisa mereview eligibilitas ya atau requirement
yang diperlukan sebelum melakukan pembayaran trip ya. Apa yang aja yang diwajibkan ya sebelum melakukan pembayaran ya. Tadi misalkan ternyata di sana include-nya ini terus harus pakai ini terus nggak boleh refund ya. Jadi kemungkinan ini bisa. Kita lihat nomor 4 ya. Wait up to February 5th atau nunggu sampai tanggal 5 untuk decide whether they join or not. Kenapa orang Indonesia? Kali ini orang Indonesia sih sukanya deadline ya. Tanggal 5 Februari ya nanti penuh dulu dong ya. Mau menentukan sampai tanggal 5 baru dia mau menentukan nih harusnya ya jawabannya yang nomor 1 dan 3. Kita akan nomor 7 which information is implied in the announcement, mana yang sesuai dengan announcement ya. The payment must be made within 3 months before the event. Harus dibayarkan 3 bulan sebelum event. Apakah benar? Oke, kita lihat di sini April tanggal 23, itu paling lambat Februari tanggal 5. Berarti Maret, April, 2 bulan. Ya kan, 2 bulan ya? Ya, 2 bulan lebih lah, tapi nggak sampai 3 bulan. Atau 3 bulan, nggak ya? Februarinya ini kabisat atau nggak? 2029. Di sini kelas 2029, tapi di sini 2026. Maksudnya apa ini? Ini apa? Ke masa depan apa nggak tahu ya gitu ya. Anggaplah 2026 ya. Berarti ya 2 bulan lebih. Kalau 3 bulan itu kayaknya nggak sampai di 3 bulan. Kalau matematika aku betul ya. The fee will cover transportation, ticket, breakfast, and lunch. Cover apa aja tuh pembayarannya tuh? Transportation, per tiket, and 1 meal voucher. 1 meal berarti hanya 1 kali ya. 1 meal voucher ya. Vouchernya hanya 1 kali makan saja. Berarti nggak breakfast and lunch kalau nggak salah gitu ya. The student must gather at school early in the morning. Harus ngumpul dulu di sekolah pagi-pagi banget ya. Ada nggak jam berapanya? Jam 4.45. Berarti harus jam 5 kurang 5 ya ngumpulnya ya. Didikas tuh apa sih? Didikas tuh nggak tahu apa itu. Downtown Doral ini mungkin ya. Upper school. Oh, itu nama sekolahnya mungkin Didikas tuh ya. Nah, berarti pagi kan ini. Ya, berarti betul. Kita coba review jawaban 1. The payment must be made within 3 months before event. Ini kan tanggal 5. Berarti kan Februari tanggal 5. Kemudian 1 bulan lagi berarti Maret, April, Februari. Maret tanggal 5. April tanggal 5. 23. Ini hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Cuman apakah 3 bulan? Aku nggak tahu deh. Mungkin digenapkan ke 3 bulan. Tapi ini 2 bulan. Jadi karena aku matematik banget. Jadi ini false aja deh. Aku false ya. Kan bener gak sih? Tanggal 5 harusnya kalau mau 3 bulan pas ya. Berarti Mei tanggal 5 tuh acaranya. Ya, atau Januari tanggal 5 untuk due date-nya ya. Untuk pembayaran paling lambat. Kan kalau Januari tanggal 5 berarti Februari, Maret, April. Lebih sih. Berarti due date-nya berarti nggak tanggal 5 ya. Berarti Februari atau Januari tanggal 23. Nah, nanti kan Februari tanggal 23, Maret tanggal 23, April tanggal 23. Nah, itu pas 3 bulan itu harusnya ya. Jadi aku karena matematika banget, aku false saja. Oke, kita ke narasi ya. Based on what Palasara did to the bird. Ya, ini judulnya Princess Palasara. Kita nanti akan baca. We infer that he was a blah 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 young man. Nah, berarti siapa? Ya. Berdasarkan apa yang sudah dilakukan Palasara kepada si burung, kita bisa menyimpulkan kalau dia titik-titik pemuda. Pemuda yang apa? Yang brave, caring, passion, atau modest ya. Kita lihat di sini ya. Ceritanya, once upon a time, pada suatu hari ada ya pangeran namanya Palasara. Dia sangat baik. Dia sayang sama semua hewan. Dia nggak mau untuk menjadi raja. Dia nggak mau jadi raja. Dia mau belajar. Dia tuh pangeran tapi nggak mau jadi raja gitulah. Dia pengen belajar tentang pengobatan dan mengobati orang yang sakit serta hewan yang sakit juga. Suatu hari dia berjalan-jalan sendirian di
sebuah hutan yang hutan rimba ya, kemudian di dekat sungai. Kemudian tiba-tiba tiba-tiba hujan deras ya dan angin kencang. Ya, ada sarang burung bird nest itu jatuh, fell on his head, jatuh di atas kepalanya. Di dalam sarang itu ada burung kecil. Ya, ternyata sayapnya sakit atau terluka. Dia nggak bisa terbang. Palasara ya wanted to put the nest back. Dia pengen ngembaliin sarang tadi ke atas pohon. Ya, tetapi itu sangat sulit karena dia membutuhkan dia butuh untuk manjat ya dengan tangannya. Terus dia mencoba untuk mengembalikan atau meletakkan nest tadi atau sarang tadi di tree, tetapi ya si burung justru afraid, takut ya, dan banyak gerak. Ya namanya juga burung kan, nggak ngerti kalau lagi ditolong. Palasara put the nest back on his head. Jadi dia justru si Palasara ini naruh si burungnya tadi atau sarang burungnya tadi kembalikan ke atas kepalanya. Untuk apa saya nggak tahu, kita lihat ya. The bird stop moving. Nah, si burungnya ya malah jadinya berhenti gerak-gerak. Nah, si burung kalem, jadi relax ya, jadi nggak mungkin dia panik tadinya. So the prince kept the nest there for many days. Ya, wow, ini nggak logis bro. Jadi si pangerannya itu ya tetap meletakkan membiarkan si sarangnya tadi di kepalanya sampai beberapa hari ya, banyak hari, many days, berarti lebih dari 2 hari, 3 hari mungkin lebih. Ya, dia metuker, artinya dia merawat ya si burung kecil tadi dan mengobati tadi ya sayapnya yang sakit tadi. Finally, akhirnya si burung tadi menjadi sehat dan kuat lagi. Kemudian si burung bisa terbang sekarang ya. Dia terbang mengitari si prince dan bilang thank you. Prince Palasara was very happy. Dia sangat senang karena si burung tadi bisa sembuh ya. Karena cita-citanya kan dia pengen dia akan menyembuhkan orang dan hewan ya. Nah, kita udah tahu berarti kita bisa menyimpulkan kalau si Palasara ini orangnya gimana. Apakah brave? Yang jelas caring ya. Dia caring. Sabar ya, jelas sabar. Modest artinya sopan. Brave artinya berani. Kalau kata saya, ini tidak ada keberanian, ini nggak ditampakkan dominan di sini. Dia hanya orang yang caring dan perhatian dan sabar. Jadi jawabannya 2 dan 3. Oke, kita ke nomor 9. Which of the following show the correct sequence of the story? Mana yang menunjukkan correct sequence ya, urutan yang benar dari story-nya ini. Ya. Palasara berjalan-jalan along the river. Nah, river atau forest? Ya, kita lihat ya. Ada forest, ada river. Kalau nggak salah tadi aku baca kayaknya forest deh. He walk alone in the big forest along a river. Oh, along a river ya. Berarti dia di sepanjang sungai. Jalannya di sepanjang sungai ya. Tapi sungainya ada di hutan ya, kita lihat ya. A bird nest fell on Palasara. Oke, bener. Ini salah ya, dia nggak mencoba untuk memanjat. Jadi ada urutannya tuh ada nestnya tadi ya turun. Kemudian spot wing was hurt, ini belum langsung jumping ya. Ini harusnya si sarangnya yang turun dulu, yang jatuh dulu. Jadi kita lihat 2 jawaban ini ya. Ini sama. The small bird wings was hurt, ya sakit, bener. Palasara was sad as the bird fly away, yang nggak bisa terbang. Ya, yang berasal to care of the bird. Ya, obvious banget nih jawabannya yang B lah. What can we learn from the story? Apa yang bisa kita pelajari dari story tadi? Ya, caring for the weak is a noble act. Apa artinya, yo? Caring artinya care itu perhatian ya. Memperhatikan yang lemah adalah perbuatan mulia, noble berarti mulia. Ya oke, strength always lead to kindness ya. Strength berarti kekuatan ya. Selalu leads itu artinya membawa ke kebaikan. Strength, apakah ada aspek kekuatan di sana?
kebaikan, kesabaran sih harusnya. Aku sih disagree nih kayaknya nih. Good action atau perilaku yang baik akan membuat perbedaan yang besar. Mungkin iya. Kita lihat nanti, mungkin ada kuncinya, kita cek ya. Oke, ke teks apa nih? Produk ya. Which statement best describe the distinction between the smartphone? Mana statement yang mendeskripsikan perbedaan, ya, distinction artinya perbedaan di antara kedua smartphone. Ya, Sky Mobile emphasizes, ya, emphasizes itu berarti menekankan kepada gaming performance more than Novatech. Benar nggak Sky Mobile ini smartphone gamer? Ya, di sini ada gamer. Ya, berarti iya. Ini student creator profesional. Novatech has more battery capacity. Kita lihat Novatech kapasitas baterainya lebih gede. Berarti MAH ya. MAH 5000, ini 4500. Ya, betul. Novatech provide the same storage capacity. Storage-nya ini 256, yang ini 128, berarti nggak the same. Ya, dia larger ya, larger. Sky Mobile gives special price as offered by Novatech. Ya, Sky Mobile memberikan harga spesial ya yang ditawarkan oleh Novatech. Berarti sama-sama ngasih harga spesial juga. Launch price-nya 499. Sky Mobile 499. Berarti ya sama ya, as offer, berarti dia menawarkan harga yang spesial seperti yang ditawarkan Novatech. Ini 449, ini beda. Ini 449, ini 499. Wah, ini nih. Berarti ini nggak sama. Ini masih lebih murah Sky Mobile ya. Kebalik, Sky Mobile nggak, ini beda, lebih murah ini. Jadi nggak sama ya. Nggak sama, nggak. Ini 449, ini 499. Ya, nggak sama. Nggak, penawaran nggak sama. Oke, which consumer will likely to be interested in purchasing the product? Konsumen yang kayak apa yang kira-kira akan tertarik untuk membeli produk ini? Student interest on complementary gift from both brands. Complementary gift, murid yang pengen ngasih hadiah ya. Complementary gift artinya apa ya? Student interest in complementary gift from both brand. Nanti kita loncati, kita lihat yang lain ya. Mobile photographer seeking ultra high camera resolution. Kita lihat di sini apakah menawarkan kamera ultra high. Ya, di sini 108 megapiksel. Ini ada nggak? Berapa megapiksel nih? Triple kamera 4 megapiksel ultra wide. Sebenarnya kalau kualitas kamera tuh nggak ditentukan megapiksel ya, nggak ditekan resolusi. Ya, ini tentang ultra high resolution kamera ya. Kalau ini kata the products, berarti ini mungkin dua-duanya, harus berlaku untuk dua-duanya ya. Ya, kalau di sini hanya salah satu saja yang ultra high nih kayaknya. Di sini enggak, ini ultra wide, beda ya ultra wide dengan ultra high. Ultra wide itu lensa sensornya lebih besar. Oke, user prioritizing water resistant for outdoor activity. Apakah semuanya ada water resistant, tahan airnya? Kita cek di sini. Water resistant ada IP66 water resistant design, yang ini enggak, berarti ini salah. Tech enthusiast ya, penggiat atau antusias gadget ya, yang attract to get free wireless earbud. Dapat earbud free nggak di sini? Ya, ini dapat. Yang ini enggak, kayaknya ini enggak deh. Ya, berarti jawabannya yang tersisa di A ya. Ini yang aku nggak tahu apa maksudnya ini. Sudah interested in complementary gift from both brand. Kalau dilihat di sini, ya, kita lihat di sini. Ini hanya untuk satu produk saja. Kemudian ini water resistant, ini juga hanya untuk satu produk saja, nggak dua-duanya. Kalau ini tech enthusiast attracted to get free wireless earbud, ini hanya satu produk aja. Jadi ini kemungkinan jawabannya A. Nanti kita lihat ya, mungkin bisa salah. Kita cek ke kunci jawaban. The following statement show the long-term benefit for student using the smartphone. Mana statement berikut yang menjelaskan atau menunjukkan ya keuntungan yang jangka panjang untuk student ketika memakai smartphone ini? Large expandable storage help keep academic files for future use ya. Ya, jadi storage yang gede, gigabyte tadi ya, atau yang bisa di-expand atau bisa diperluas, diperbesar, itu bisa academic files ya, untuk file-file akademik ya.
kayak file akademik atau game, nggak tahu lah. Yang jelas academic files di sini ya. True ya, karena kan butuh memori besar ya untuk menyimpan banyak file ya. Big battery and fast charging allow unlimited access to entertainment. Untuk student ya, iya sih, kalau dari umum, ya bener kan fast charging kalau baterainya gede kan bisa, tapi unlimited akses ke entertainment ini enggak juga, karena misalkan kita mau ke Netflix, ya harus bayar kan. Baterai gede mungkin cuma bisa untuk kita lihat lama-lama tanpa ngecas ya, tapi untuk unlimited akses tuh enggak. Advanced camera help support creative project and digital portfolio. Ya, karena kalau kameranya bagus kan bisa untuk misalkan bikin video atau ya untuk foto-foto ya, untuk fotografi, dokumentasi ya. Jadi mungkin ini benar. Oke, kita ke nomor berikutnya, nomor 14. Ya, ini adalah teks. Wah, ini udah 30 menit aja ya. Kita sampai nomor berapa ini? 16 ya. Nomor 14, statement mana yang mendeskripsikan ya opini ya dari reviewer ya tentang kedua movie ini. Ya, jadi kita lihat mana yang benar ya terkait review ini. Teks review ya, ada bintang-bintangnya. Kalau dari bintangnya dulu, ini bintangnya ini kayaknya dia positif semua. Jadi kalau ada negatif, kalau ini kesimpulannya negatif berarti salah ya. The movie have fantastic visual animation. Ini film apa sih? Jumbo. Wah, Jumbo lagi sumpah. Ini Nusa, film bocil juga. Ya, kalau tahu dari review-review emang animasinya bagus ya. Jumbo lumayan bagus. Ya, jadi ini mungkin benar ya. Kalau Nusa gimana Nusa? Picture beautiful and colorful. Nah, berarti ya animasinya mungkin oke ya. Jadi aku centang aja. Both movie make the viewer feel touch. Kedua movie bikin touch. Touch di sini adalah terharu ya. Touch ini berarti terharu. Nah, terharu. Bener nggak? Jumbo tuh ada kata heartwarming. Berarti sangat nyesek ya. Bikin nyesek. Bikin ya nangis Bombay ya di sini ya. Ini juga heartwarming. Berarti ini kemungkinannya ya. Ini film-film yang bikin menye-menye gitu, yang bikin sedih-sedih di endingnya itu. Jadi mungkin iya. Jadi nomor 2 iya. The main character are wise and inspiring. Ya, karakter utamanya ini si Jumbo itu sangat bijak dan menginspirasi. Bener nggak ini? Aku soalnya belum nonton dua-duanya. It has a lot of happy moment and some sad moment juga ada. It teach us to be brave, always show who good person is not always good and bad person not always bad. Di sini nggak ada kata-kata wise ya, bijak ya. Ini masih anak kecil. Ya, nggak ada kata-kata yang menunjukkan kalau mereka itu tokoh yang bijak. Ini justru malah emosional, berarti nggak. The boys have to go on an amazing adventure. Berarti film petualangan ya. Bener gak? Jumbo tuh film petualangan. Ya, ini ada big adventure di sini. Kalau ini. Oke, di sini nggak ada adventure. Ini tentang apa nih? Friendship and tentang pertemanan. Berarti nggak. Enggak, karena ditanya adalah both movie. What is the writer intention of writing the text? Untuk memberikan opini ya. Untuk menginformasikan summary. Summary itu adalah apa ya? Kesimpulan ya atau ringkasan tentang movie-nya gimana? Mungkin ya. To give thought and rating for the movie. Nah, ini lebih cocok sih. Karena biasanya kalau cuman itu biasanya di sinopsis ya. Ini sinopsis. Kalau review itu biasanya lebih ke opini dan rating ya. Experience of watching the movie. Bagaimana experience pengalaman dia. Ini enggak juga. Kalau pengalaman kan berarti lebih ke text recount ya. Ini berarti text recount. To highlight her moment of watching highlight ini juga sama. Ini meng-highlight momen-momen dia ketika nonton ini juga sama. Jadi yang lebih tepat B, kita cek ke nomor 16, which statement best describe the reader's feeling about the review. Yang mendeskripsikan perasaan ya, si reader ya, untuk yang membaca itu ya, kira-kira seperti apa setelah membaca review. The reader are inspired because the reviewer highlight physical disability. Meng-highlight physical disability. Meng-highlight berarti menekankan, emphasis tadi ya, menekankan kepada ada disabilitas ya, fisik.
Jumbo punya disabilitas kayaknya enggak deh. Nusa punya Nusa. Oh, he lost one of his legs. Ya. Kalau misalkan ini suruh dua-duanya atau salah satu ya. Ya, kalau misalkan ini nggak suruh dua-duanya, berarti ini mungkin ya, karena ada aspek tadi ya, physical disability, jadi agree aja. The reader are interested because the reviewer describe the moment appropriately. The reader are curious because the reviewer doesn't spill the ending. Ya, bikin penasaran kan endingnya nggak di-spill. Bener nggak? Dia nggak spoiler nggak? Ya, ini nggak di-spoiler. Ini juga nggak di-spoiler. Berarti oke, di sini agree. Ini, the reader are interested because the reviewer describe the moment appropriately. The moment di sini aku nggak tahu maksudnya apa, ini ambigu banget, jadi aku disagree aja, karena kalau agree semua tuh kayaknya nggak ya. Oke, kita lihat kuncinya, kita coba cek kunci. Kuncinya ada di, coba deh aku akses kuncinya. Kunci ya, di sini ya. Kita cek kuncinya, kita cek salah berapa ya. Kalau bener semua nih berarti oke sih. Ya, kita cek kunci paket A ya. Doain ya teman-teman ya. Ya mosok salah, kan sudah ngasih pembahasan, mosok salah ya. 1C, CB, oke, so far so good. Yang ini TFT oke, 13 oke. 5A bagus, 13 lagi nggak? Nomor 6, 13 lagi bagus. FFT bagus, nomor 8, 2 dan 3, oke, tepat. Kita ke nomor 9B, bagus, nomor 10 ada. Oke, betul, nomor 11-nya 1, 2. Oke, juga betul. 12-nya, ini nih. Ya, tadi ya, aku yang apa ini ya kan. Ya, jadi ini agak ambigu sih, ini ultra high camera resolution nih. Soalnya ini kan cuma 64 megapiksel. Ultra high-nya kan cuma yang ini. Kan ini kan products kan. Products berarti dua-duanya. Ya oke lah, salah satu nggak apa-apa. Tapi ini ambigu banget sih, ini asli ini ambigu. Yang dikatakan ultra high camera resolution itu kan objektif banget ya. Subjektif, sorry. Ini ultra high, ini enggak. Kalau bagi yang HP-nya cuma 5 megapiksel, ini ya ultra high. Oke, begitulah soal tidak ada yang sempurna. Kita ke nomor 13 TFT, ini juga betul. Kita ke nomor berapa nih? Kita nomor 14, 12. Ya, 12 betul, 15B. Terakhir 16, jawabannya DA. Iya, oke. DA. Sebentar, 16. DA. Disagree ya. Wah, aku salah banget nih. Saya bentar. Ini disagree ya. Iya, nggak tahu sih. The reviewer di-highlight the physical disability. Iya, memang. Cuman apakah the reader akan inspiring? Ya kan, tergantung ya. Kalau bukan yang punya physical disability kan bisa terinspiring juga kan. Oh, mungkin ini dimaksud yang untuk orang umum gitulah ya kan. Oke lah, ini agree. Apa bisa ya? The reader describe the moment appropriately. The moment apa di sini aku juga nggak tahu ya. Appropriately itu berarti dengan appropriate ya, dengan sesuai ya. Ya, jadi kalau sesuai kunci ini DA, tapi ini jujur soal yang benar-benar ambigu, jadi maafkan saya. Jadi salah 2 lumayan ya, salah 2. Ya 90 kalau misalkan bertahan sampai terakhir ya. Ya oke lah, berarti 90 bahasa Inggris bisa lah ya kan. Ya oke, kita mohon maaf ya kalau ada salah ya. Jadi itu tadi ya, namanya juga manusia, tapi yang penting adik-adik bisa ya, sebagian besar adik-adik bisa bermanfaat. Mudah-mudahan untuk penjelasan hari ini ya. Ya silakan belajar lagi bahasa Inggris. Nah insya Allah part 2 akan kakak lanjutkan di kesempatan mungkin besok atau selesai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.